Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas soal-soal geografi kelas 12 untuk materi negara maju dan berkembang. Oke, untuk nomor 1 ya. Kalian perhatikan di sini ciri negara atau karakteristik negara. Angka ketergantungan tinggi, harapan hidup tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi, mobilitas sosial tinggi, pendapatan per kapita tinggi. Yang ditanyakan adalah ciri dari negara maju ataupun karakteristik negara maju itu ditunjukkan pada angka ataupun nomor berapa. Oke, kalau yang nomor 1 ini angka ketergantungan tinggi negara berkembang, harapan hidup tinggi itu negara maju. Pertumbuhan penduduknya negara maju biasanya rendah, mobilitas sosialnya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya ini ya, D. Nomor 2 di sini disajikan beberapa negara, ada Jepang, Korea Selatan, Belanda, Singapura, Jerman. Pertanyaannya adalah negara maju di benua Asia. Asia itu cuma Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Di sini masih karakteristik ya negara. Ini katakanlah karakteristik atau ciri negara maju ditunjukkan oleh angka tadi. Komoditas ekspor berupa produk industri bisa ya. Tingkat pendidikan penduduknya tinggi, jelas. Angka kelahiran dan kematian tinggi, ini negara berkembang. Aktivitas industri berbasis pertanian, negara berkembang. Kegiatan industri berteknologi modern, ini negara maju. Jadi 5, 2, 1, 1, 2, 5. B. Lanjut nomor 4. Di sini negara maju itu dikenal sebagai negara yang mandiri, baik dalam bidang perekonomian maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan fakta tersebut ya? Di sini ada seluruh tenaga kerja berasal dari dalam negeri, seluruh bahan baku industri diproduksi sendiri, membatasi kerjasama dengan negara lain, hasil industri untuk negara sendiri, penyediaan modal berasal dari dalam negeri. Oke, untuk ini kalian perhatikan ini, perekonomian maupun ilmu pengetahuan dan teknologi itu secara mandiri. Jadi kaitannya apa? Perekonomian itu tenaga kerja, iptek itu sumber daya manusia. Dari mana? Dari dalam negeri. Jadi jawabannya adalah A ya. Kalau yang B ini bahan baku itu malah daya impor negara berkembang ya. Ini tidak. Ini hasil industri negara sendiri dan untuk ekspor. Penyediaan modal berasal dari dalam negeri ya, bisa juga. Tapi ada ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apa? Penguasaan iptek berarti tenaga kerja. Lanjut nomor 5. Sini kalian perhatikan peta berikut. Ini peta benua Amerika Selatan ya. Sini mayoritas negara-negara di Amerika Selatan tergolong negara sedang berkembang. Salah satu karakteristiknya adalah masih dapatnya suku-suku primitif yang berada di daerah aliran Sungai Amazon. Negara berkembang mana saja yang ada di Amerika Selatan? Gitu kan pertanyaannya. Argentina, Chili, Uganda. Ugandanya itu Afrika, Brazil, Kolombia, dan Suriname ya. Yang C Zambia itu Afrika, ini Zambia Afrika, ini Ethiopia juga Afrika. Maka jawabannya adalah Brazil, Kolombia, dan Suriname. Nomor 6. Mata pencarian penduduk di negara maju itu bergerak pada sektor apa? Kalau negara berkembang itu cenderung bergerak pada sektor pertanian, agraris, mengolah lahan, tanah gitu kan. Sedangkan untuk negara maju itu biasanya perdagangan, jasa, dan industri. B benar, tapi ada yang lebih lengkap adalah jawabannya adalah D ya.
Nomor 7. Di bawah ini yang termasuk indikator penentuan negara maju adalah apakah tingkat pendidikannya rendah, usia harapan hidup rendah, rendahnya fasilitas lingkungan, angka pengangguran rendah, atau tingginya angka kematian bayi. Di negara maju itu adalah yang angka penganggurannya rendah, sedangkan A, B, C, dan E itu adalah karakteristik atau indikator negara berkembang. Nomor 8. Faktor yang mendorong industri di negara-negara maju dapat berkembang dengan pesat. Apa kira-kira ya di sini? Apakah tingkat produktivitas penduduk relatif rendah, tingkat etos kerja penduduk tinggi, pendapatan diperoleh dari aktivitas sektor sekunder, sarana infrastruktur kurang memadai, ataukah mendominasi negara-negara berkembang? Ciri dari negara maju adalah industrinya berkembang pesat karena ditunjang oleh tingkat etos kerja penduduknya yang tinggi. Jawabannya ya. 9. Tingkat kelahiran tinggi, angka harapan hidup tinggi, tingkat kesehatan rendah, tingkat pendidikan rendah, mayoritas daerah gurun. Di sini negara berkembang banyak terdapat di di benua Afrika karena ditunjang atau didukung oleh berbagai faktor, antara lain apa? Negara berkembang cirinya adalah tingkat kelahiran tinggi ya. Nah, angka harapan hidup tinggi, kebalikannya harusnya. Tingkat kesehatan rendah, iya. Tingkat pendidikan rendah, iya betul. Kemudian apakah mayoritas daerah gurun, karena Afrika bagian utara itu mayoritas daerah gurun ya. Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang paling utama dalam menentukan karakteristik negara berkembang adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah B untuk ini. 10. Perhatikan hal-hal berikut: iklim sedang, tenaga terampil banyak tersedia, tenaga kerjaan scale banyak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas pendidikan tinggi, sumber daya alam memadai. Sini negara-negara Eropa Barat tergolong negara maju karena faktor apa saja yang disajikan dalam pernyataan sebelah kiri ini ya. Ini berarti apa? Iklim sedang, ya memang saya bisa tidak. Tenaga terampil banyak, ini nomor 2 benar. Tenaga kerjaan skill, jadi tidak terampil, ini kebalikannya ya. Jadi ini tidak, nomor 3 itu salah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, betul. Kualitas pendidikan tinggi, iya. Sumber daya alam memadai, bukan. Tapi ini negara berkembang ya. Artinya sumber daya manusia yang memadai. Jadi ini yang benar menunjukkan adalah 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5 tanpa 3 dan 6. Berarti jawabannya adalah ini, B. Kenapa Pak? 1. Iklim sedang memiliki 4 musim. Ketika memasuki musim semi, gugur, dan dingin, itu biasanya mereka bersemangat sekali dalam bekerja. Karena apa? Cuaca yang relatif lebih dingin, untuk bergerak itu nggak cepat lelah atau capek. Beda dengan daerah kita yang tropis panas ya. Kerja jam 9, jam 10 udah kena sinar matahari, cepat berkeringat, panas, akhirnya cepat lelah. Sedangkan mereka enggak, kebalikannya. Maka gak heran kalau orang-orang Eropa itu yang beriklim sedang itu musim panasnya untuk liburan, berjemur, sedangkan 3 musim yang lainnya untuk bekerja keras. Karena apa? Mendukung cuacanya enggak begitu panas, sehingga kita akan bergerak tidak mudah cepat lelah. 11. Negara India, Belanda, Thailand, Malaysia, Korea Selatan. Ini sih mudah sih bagi yang tahu paham. Negara yang digolongkan negara berkembang. India, iya. Belanda, Eropa Barat maju. Thailand, Asia Tenggara. Malaysia, Asia Tenggara berkembang. Korea Selatan itu adalah negara di Asia yang tergolong negara maju. Selain Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Makau gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah negara yang berkembang adalah India, Thailand, Malaysia. Indonesia juga masuk ya. 1, 3, 4. Jawabannya adalah B. 12. Di bawah ini yang termasuk indikator negara maju dari segi sosial
sosial kependudukan. Sosial kependudukan, jadi dinamika kependudukannya ya, bisa kematian, bisa kelahiran, angka ketergantungan ya, dan kehidupan sosialnya. Indikator negara maju dari segi sosial kependudukan, produktivitas rata-rata tinggi ini perekonomian, angka kematian rendah, iya bisa ya, ini pendudukan, angka pengangguran rendah, ekonomi, penguasaan iptek, bidang pendidikan, terdapatnya jaminan kerja dari pemerintah, ini ekonomi. Jadi jawabannya ini adalah angka kematian ya yang rendah, sosial kan, pendudukan, jadi di kehidupan manusia lahir mati kan gitu. Kenapa angka kematiannya rendah? Karena ditunjang oleh baiknya kualitas kesehatan mereka. 13 di bawah ini yang termasuk indikator negara maju dari segi perekonomian. Kalau nomor sebelumnya dari sisi sosial kependudukan, sekarang dari sisi perekonomiannya. Ekonomi ya, kerjaan, pendapatan, mata pencaharian, industri kayak gitu ya. Ini jawabannya untuk nomor 13 adalah jelas ya, ini ya, pendapatan per kapitanya tinggi ya, ini nggak usah dipermasalahkan kan. 14 pernyataan berikut sudah ya, yang ditanyakan adalah indikator negara maju. Kenapa tadi negara maju? Karena mungkin harapannya Indonesia juga menjadi negara maju kan, kalian tahu biar paham negara maju seperti apa. Oke, di sini indikator negara maju, harapan hidup tinggi ya, beban ketergantungan tinggi bukan, harusnya rendah. Pendapatan per kapita tinggi, jelas negara maju. Sebagian besar tinggal di desa, negara berkembang. Mata pencaharian jasa dan industri, negara maju. Pertumbuhan penduduk cepat, negara berkembang. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 ada. Jawabannya adalah C. 15. Kemiskinan di negara-negara berkembang antara lain disebabkan oleh faktor apa? Apakah pendapatan dan penduduk yang tidak merata? Tidak ada kaitannya ya. Kalau pendapatan iya, kalau penduduk yang tidak merata berarti tidak pembangunan gitu ya. Tingkat pendapatan rendah dan angka kelahiran tinggi. Udah pendapatannya rendah, kelahiran tinggi. Contohnya misalnya dalam satu keluarga, seorang bapak memiliki penghasilan setiap hari 100.000 ketika menikah, punya anak 1, kemudian beranak 2, 3, nah, bisa ya, bisa. Jadi indikator negara berkembang. Kalau sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan industri, apakah itu kemiskinan? Emang kiri kan, kalaupun misalnya digeluti benar-benar di sektor pertanian, kemudian menghasilkan pendapatan yang luar biasa, ya kan? Industri, gitu. Industri perkembangannya lebih besar. Negara mana ini? Negara maju. Angka harapan hidup yang tinggi, negara maju. Tapi kemiskinan di negara berkembang itu, nah ini tingkat pendapatan yang rendah, angka kelahiran tinggi sehingga angka ketergantungannya tinggi. Ya, jadi jawabannya adalah B. 16. Perhatikan pernyataan berikut. Kalau yang ini nomor 16 adalah karakteristik ataupun ciri negara berkembang. Apakah pendapatan per kapita tinggi, negara maju. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor campuran itu ya bisa serabutan ya itu ya. Itu negara-negara bisa berkembang, bisa maju. Pertumbuhan penduduk rendah, negara maju. Tingkat harapan hidup rendah, tingkat harapan hidupnya rendah karena kualitas kesehatannya mungkin kurang memadai, negara berkembang ya. Sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan, itu negara berkembang. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Pak, kenapa yang ini enggak? Kalau ini bisa di negara maju dan negara berkembang. Sedangkan kalau yang 4 dan 5 itu poin yang pokok penting ya dalam menentukan negara berkembang. 17. Di sini ada pernyataan ciri-ciri negara, kemudian yang ditanyakan negara maju lagi, karakteristik negara maju lagi. Ditujukan pada angka berapa? Ya, kita kasih satu persatu.
Angka kriminalitas dapat dikendalikan karena mungkin ya penegakan hukumnya bagus, kemudian aparaturnya memadai, kesadaran masyarakatnya tinggi karena pendidikannya juga bagus. Ini negara maju ya. Ya, kualitas tenaga kerja tinggi, jelas negara maju. Jaminan kesejahteraan dan upah pekerja standarnya tinggi, negara maju. Jumlah dan pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, negara berkembang. Angka ketergantungan tinggi, negara berkembang. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 18. Negaranya ada Botswana, Suriname, Lesotho, Tasmania, Namibia. Negara berkembang di kawasan benua Afrika. Ya, semua ya, semua negara berkembang. Tapi berarti negara yang ada di benua Afrika. Botswana ada utaranya ke selatan. Suriname jangan terjebak namanya, ini ada di Amerika Selatan. Ya, Lesotho itu ada di tengah-tengahnya Afrika Selatan, negara di benua Afrika. Tasmania itu nama pulau di selatan benua Australia, bagian dari negara Australia maju deh. Kalau Namibia itu negara di utara, sebelah utara barat barat laut ya, barat laut dari Afrika Selatan. Jadi ini negara di Afrika, benua Afrika. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Ini C. 19. Negara yang termasuk negara maju adalah Portugal maju, Bangladesh berkembang, Jepang maju, India berkembang, Korea Utara berkembang, Singapura negara maju, Kanada negara maju, Pakistan negara berkembang, Inggris dan Jerman negara maju. Ini dapat soal dari UN tahun 2000 berapa ini? Oke, 20. Pernyataannya ada 5, kemudian karakteristik ataupun ciri negara berkembang. Setelah nomor sebelumnya negara maju, yang terakhir ini nomor 20 negara berkembang ya. Ditunjukkan oleh nomor ciri negara berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini masih ambigu antara maju dan berkembang, tapi rata-rata negara maju kalau pada umumnya ya kayak gitu. Ekspor lebih besar dari impor. Negara maju ya, negara maju. Ekspor lebih besar daripada impor. Pertumbuhan penduduk rendah. Negara maju. Penguasaan iptek rendah, berkembang. Tingkat harapan hidup rendah, berkembang. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, sekian mungkin ada 20 soal ya yang Bapak tampilkan. Soal-soal tadi itu saya rangkum dari soal ujian nasional dari tahun 2000, ada yang 2015, 2016, 2014, 12, dan ujian sekolah, sama soal-soal yang lainnya dari sumber yang lain. Kemudian saya satukan, saya ambil, kemudian kita bahas bersama-sama seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian dalam perdalam ataupun memperkuat ya pemahaman materi untuk negara maju dan negara berkembang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.